Shalom God's Beloved, berjumpa lagi dalam Dunia Firman atau program Dufan melalui suara Sangkakala Malang ini. Kali ini saya akan memberi tema yaitu tentang anak-anak merdeka, anak-anak yang merdeka. Tidak kebetulan di bulan ini Indonesia merdeka ke 80 tahun. Nah, di dalam Bible ada dituliskan bahwa kita ini anak merdeka. Galatia pasal yang keempat ayat 31 dikatakan, jika saudara-saudaraku, kita bukanlah anak-anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita merdeka. Ketika Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, kita adalah anak-anak wanita merdeka. Sebetulnya secara eksegesis ayat ini bicara tentang perbandingan dua perempuan, yaitu Hagar, istri Abraham, hamba, dan Sarah, istri Abraham adalah Sarah, sementara Hagar adalah asistennya. Itu hamba namun punya anak Ismail. Tapi Abraham dengan istrinya Sarah merdeka itu memiliki anak juga namanya Ishak. Nah, anak hamba dimaksudkan adalah keturunan daripada hamba. Tapi kalau anak merdeka itu keturunan daripada wanita dalam perjanjian. Hagar itu bicara tentang anak-anak Hagar itu kan juga Tuhan punya janji terhadap anak-anaknya. Ismail, Tuhan akan memberkati mereka. Tapi sama-sama bapaknya adalah Abraham. Makanya janji Tuhan kepada Abraham juga berlaku bagi anak-anaknya. Tapi ada perbedaan di sana. Di mana Hagar itu bicara tentang sebuah perjanjian Gunung Sinai, yaitu perhambaan melalui hukum Taurat. Tetapi Sarah bicara tentang perjanjian baru, kemerdekaan, anugerah, tentang sesuatu yang baru. Bicara tentang Yerusalem surgawi, tentang tempat yang baru. Nah, siapakah kita? Memang Rasul Paulus adalah rasul yang menyampaikan kebenaran bahwa kita adalah anak wanita merdeka. Apakah kita keturunan Abraham? Secara fisik kita bukan keturunan Abraham. Kita di dalam Kristus berkat Abraham telah sampai kepada kita. Kita juga disebut anak-anak Abraham bukan berarti secara fisik. Anak dalam arti adalah penerus, pewaris. Jadi kita disebut anak-anak Abraham itu karena kita juga di dalam Kristus mewarisi janji-janji Tuhan melalui Kristus. Nah, sebetulnya kita juga bukan anak wanita hamba Hagar ataupun anak wanita merdeka Sarah, bukan. Karena itu pasti berbicara tentang Israel. Tetapi kita, saya dan saudara, kita anak-anak Tuhan, itu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Jadi yang dimaksudkan di dalam Galatia pasal 4 ayat 31 bahwa Rasul Paulus berkata kita bukanlah anak dari wanita hamba. Bukan, ya jelas kita bukan anak dari wanita hamba. Hagar yang dimaksud atau anak dari perjanjian lama Israel dengan Yahweh Elohim. Lalu dikatakan melainkan dari wanita merdeka. Kita juga bukan anak-anak dari wanita merdeka itu Sarah, karena kita tidak ada kaitannya dengan Israel. Namun di dalam Kristus Tuhan menciptakan baru. Kita diciptakan baru. Cipta berarti dari tidak ada menjadi ada. Kalau dibersihkan, dibasuh itu kan sudah ada, lalu diperbaharui, dibersihkan, dibasuh. Tapi dulu tidak ada. Kenapa dulu tidak ada? Karena Kristus
baru muncul ribuan tahun setelah Abraham, di mana Kristus telah mati ganti dosa kita, dikubur dan bangkit. Lalu di dalam Kristus diciptakan generasi baru, yaitu yang namanya new creation, ciptaan baru, yang disebut dengan the body of Christ, tubuh Kristus, yang disebut dengan the church, gereja. Saya dan saudara hari ini, kita anak-anak Tuhan, kita adalah the member of the body of Christ, anggota tubuh Kristus, dan kita adalah bukan juga anak wanita Hagar, hamba yang dimaksud Hagar. Kita juga bukan anak-anak dari wanita merdeka Sarah, tetapi di dalam Kristus, berkat anak-anak wanita merdeka Sarah di dalam Kristus, kita juga turut mendapatkannya, menikmatinya. Karena kita disebut juga dengan keturunan Abraham, bukan berarti dari Sarahnya, tetapi karena Kristus, berkat itu telah sampai kepada bangsa-bangsa, yaitu kepada kita. Apa yang dapat kita aplikasikan di dalam hidup kita? Saya dan saudara pada hari ini, kita memiliki kemerdekaan sebagai anak-anak Tuhan, di mana posisi kita, posisi kemerdekaan kita di dalam Kristus adalah kita bebas dari dosa. Untuk itu Tuhan ingin hidup kita menjalani itu hidup yang penuh dengan tuntunan kebenaran dan berbuat kebenaran. Nah, orang yang berbuat benar di dalam Tuhan, maka dia akan lebih banyak untuk melakukan hal-hal apa yang dituntun oleh Roh Kudus. Contoh yang paling simpel adalah berdoa. Berdoa, saudara, ketika kita berdoa, saudara itu berdoa itu di posisinya yang mana? Posisi sebagai hamba atau anak? Hamba meminta. Anak, dia ahli waris, dia memiliki pemahaman apa yang dipunya Bapa, aku juga punya. Ketika Yesus memberi ilustrasi tentang anak yang hilang, anak yang sulung itu iri terhadap anaknya yang bungsu, terhadap adiknya yang bungsu, kok kenapa dipestakan? Lalu anak yang sulung ini, dia merasa, loh kok aku tidak dipestakan? Bapaknya berkata, bukankah segala yang kumiliki adalah juga milikmu? Bukankah kau ada dalam rumah ini? Dia berada di rumah dengan bapaknya, tetapi tidak memiliki cara pandang, tidak memiliki pemahaman, pengertian bahwa apa yang dimiliki Bapa juga miliknya. Hari ini kita pun juga begitu. Jika engkau berdoa, Tuhan tidak ingin engkau berdoa itu dari posisi seperti hamba atau upahan. Tuhan, aku sudah melayani. Berkati aku Tuhan. Ini posisi hamba. Tuhan, aku nggak punya. Aku minta ya Tuhan. Tidak ada yang salah dengan doa itu. Tapi Tuhan ingin paradigma kita diubahkan. Bukankah di dalam Roma, pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, Roma 12 ayat yang kedua, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi, saudara, jangan menjadi serupa dengan ini, biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu. Tuhan ingin kita mengalami satu pembaharuan bahwa hari ini kita anak-anak Tuhan di dalam Kristus, ciptaan baru. Apa yang dimiliki Kristus, kita di dalamnya, di dalam Kristus, kita juga memilikinya. Jadi ketika saudara simple sebagai anak berdoa, itu akan gini, paling tidak ada ucapan syukur bahwa engkau diberkati. Paling tidak engkau ada pemahaman bahwa Tuhan, aku juga mendapatkan berkat itu. Syukuri untuk apa yang saudara punya, miliki. Suatu hari ada jemaat minta didoakan. Dia berkata kepada saya, tolong ya Pastor Kukuh, jangan doakan saya berkat.
saya tidak minta doa untuk diberkati. Kaget saudara. Pertama saya kaget dan saya diem. Kenapa orang ini tidak minta didoakan untuk diberkati? Dia cuma berkata begini, tolong doakan saya kasih hikmat saja. Wow, seperti Salomo ya, minta hikmat. Dan kekayaan itu datang dengan sendirinya kepada Salomo karena hikmatnya. Dan orang ini juga minta didoakan, tidak minta berkat. Tapi memang saya melihat kehidupannya sangat diberkati. Dia cuma minta hikmat saja. Bagaimana dia berhikmat memimpin anak-anak buahnya, pekerjaannya, bisnisnya. Saudara, hari ini kita anak-anak merdeka di dalam Kristus. Kita anak-anak merdeka dalam arti kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Salah satu ciri kalau kita berdoa, biarlah engkau berdiri di posisi sebagai engkau ini ahli waris janji Tuhan. Ahli waris dengan orang yang tidak memiliki identitas waris, maka dia bekerja untuk dapat upah. Tapi anak, dia bekerja karena dia ahli waris, namun toh dia bekerja pun juga ada upahnya juga, malah double. Jadi hari ini kita mengikut Kristus, mengikut Yesus. Engkau melayani, biarlah mentalmu adalah mental engkau adalah ciptaan baru di dalam Kristus. You are under grace, engkau hidup di bawah anugerah. Engkau anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Kita anak-anak Tuhan di dalam Kristus, tentunya, saudara, bahwa ketika engkau bekerja, maka engkau memiliki cara pandang sebagai anak. Oh iya ya, punya bapakku, ini juga punyaku. Maka kalau engkau bekerja, maka engkau akan bukan aku bekerja supaya dilihat bos, supaya aku ditambahkan gajiku. Kan tidak demikian, itu mental hamba. Tapi mental seorang anak adalah bahkan dia bisa melakukan 2 mil daripada 1 mil yang diperintahkannya. Artinya apa? Memberi yang terbaik selalu, seperti itu miliknya dia. Bayangkan saudara, dulu ada ilustrasi begini, seorang disuruh bangun rumah. Setelah dia bangun, kemudian dia bangunnya itu adalah rumah ini kan bukan punya aku cuma disuruh bangun. Cuman bangun aja. Setelah dia bangun yang terbaik, dia merasa yang terbaik, tetapi ada yang dikorupsi beberapa. Pasirnya dikurangi, batunya kurangi, ini. Sehingga bangunan ini dalam tanda kutip mungkin kurang rapi, masih keropos. Setelah jadi, dilihat oleh tuannya, bagus sekali. Kemudian tuannya berkata, aku hadiahkan rumah ini untuk kamu. Betapa kagetnya dia. Karena apa? Oh ternyata bikin rumah itu buat aku toh. Dan dia sudah asal-asalan membangunnya. Kita anak-anak Tuhan, lakukan yang terbaik. Seperti untuk Tuhan bukan manusia. Karena apa? Engkau sebagai anak, namun juga Tuhan memberkati engkau. Juga ada reward, ada upah yang tersendiri. Jadi hari ini, kesimpulannya adalah kita adalah anak-anak yang merdeka di dalam Kristus. Kita pergunakan kemerdekaan kita, melakukan yang terbaik, melayani yang terbaik, mengasihi pun dengan kasih yang terbaik. Karena apa? Kita orang percaya seharusnya kembali kepada hidup yang penuh kemerdekaan dalam Kristus, bukan dengan perhambaan. Karena kita anak-anak Tuhan di dalam kemerdekaan Kristus, pasti engkau punya kuasa untuk menolak segala macam dosa, ketidaktaatan, bahkan engkau dibuat Tuhan untuk makin rendah hati. Yesus Masiah, bless you.